Perkenalkan, nama saya Fiona Canggara, NIM saya 180301262. Saya dari kelas Ilmu Tanah 2018. Lahan rawa adalah suatu lahan yang selalu tergenang air dalam beberapa waktu yang panjang dalam setahun. Berdasarkan pengaruh air pasang surut, terdapat 3 zona. Yang pertama ialah zona 1, wilayah rawa pasang surut air asin atau payau. Zona 1 ialah wilayah rawa pasang surut yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Biasanya wilayah rawa ini menempati bagian terdepan dan pinggiran pulau-pulau delta. Pada lahan ini terdapat landform yang merupakan landform marin. Pada profil tanah di zona 1 terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan atas yang teroksidasi dan lapisan bawah tereduksi. Zona 1 ini juga tidak sesuai untuk pertanian. Zona 2 ialah wilayah rawa pasang surut air tawar. Wilayah ini terdapat pada daerah aliran bagian bawah, tetapi lebih ke arah hulu, di mana pengaruh langsung air laut sudah tidak ada lagi. Zona 2 ini ialah termasuk landform fluvio marin. Bagian terluas dalam zona 2 ialah wilayah dataran rawa belakang dengan topografi yang datar. Endapan dasar pada zona 2 ini ialah endapan marin yang sering dikatakan aluvial marin, dengan ciri unik mempunyai pirit. Zona 3 ialah wilayah rawa lebak atau non pasang surut. Pada daerah ini terdapat genangan air yang secara berkala yang berasal dari curah hujan dan luapan sungai. Terdapat 3 pembagian, yaitu lebak pematang, lebak tengahan, dan lebak dalam, dengan perbedaan tinggi genangan dan perbedaan waktu genangan. Permasalahan yang ada pada lahan rawa pasang surut: kondisi luapan genangan yang bervariatif, tingkat kesuburan tanah yang rendah, kemasaman tanah yang tinggi dengan potensi racun pirit, serta adanya perbedaan ketebalan dan tingkat kematangan gambut. Permasalahan pada lahan rawa lebak yaitu kemasaman tanah yang tinggi, genangan air atau banjir yang dapat terjadi mendadak, kemudian pada musim kemarau dapat terjadi kekeringan, kesuburan tanah rendah, dan pertumbuhan gulma yang tinggi serta adanya serangan hama dan penyakit. Pengelolaan lahan rawa pasang surut, yaitu yang pertama ialah jaringan tata air makro, dapat dilakukan dengan cara 5 sistem, yaitu sistem garpu, tangga, sisir tunggal, sisir berpasangan, dan kombinasi garpu dengan sisir. Selain itu, juga dapat dilakukan sistem kolam dan sistem terbuka serta tertutup. Penataan lahan dapat diterapkan sistem surjan, di mana sistem surjan ini dapat ditanami padi sawah dan ditanami palawija, sayuran, dan tanaman industri. Berikutnya ialah ameliorasi, yaitu pemberian kaptan atau kapur pertanian dan rock fosfat. Pengelolaan lahan rawa lebak. Yang pertama ialah lahan lebak dangkal, yaitu dilakukan penataan sawah tada hujan, kombinasi sawah dan tukungan, dan sistem surjan. Pada lahan lebak tegahan, terdapat penataan sawah tada hujan dan kombinasi sawah dengan tukungan. Pada lahan lebak dalam, penataan yang dapat dilakukan ialah untuk usaha perikanan maupun tanaman palawija dan hortikultura pada musim kemarau. Berikut adalah pola tanam yang dapat diterapkan pada lahan lebak dalam. Pengelolaan air yang diterapkan ialah pengelolaan air makro, mikro, dan tingkat tersier.